Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Jadi perkenalkan, nama saya Suwandi. Saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah dakwah multimedia. Di sini sudah ada 5 pertanyaan. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum berdakwah adalah fardu kifayah dan sebagian yang lain menganggap bahwa itu adalah fardu ain. Mengapa hal tersebut terjadi? Nah, jawabannya adalah karena ayat-ayat tentang dakwah itu terdapat sebenarnya dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika umul muflihun. Nah, hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada yang baik, kemudian menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tetapi kalimat yang harus digarisbawahi di sini adalah kalimat atau kata minkum. Sebagian ulama mengatakan bahwa kata minkum di situ berarti adalah sebagian, artinya sebagian umat saja, yang kemudian itu sebagian artinya fardu kifayah. Sementara sebagian ulama lainnya mengartikan minkum itu artinya keseluruhan. Artinya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Islam mempunyai kewajiban setiap individu untuk berdakwah. Itulah mengapa mengatakan itu adalah fardu ain. Itu alasannya. Jadi kesimpulannya fardu ain dan fardu kifayah karena perbedaan daripada penafsiran kata minkum. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, model-model dakwah multimedia. Ini sambungan dari pertanyaan pertama. Model-model dakwah multimedia terbagi menjadi 2. Ada namanya dakwah dinamis dan ada dakwah statis. Nah, dakwah dinamis ini artinya dakwah yang kemudian bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Dalam bentuk tentu karena kita berbicara masalah multimedia, maka kita tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan multimedia itu. Artinya seperti film, televisi, radio, majalah dan sebagainya. Tetapi di sini tidak ada interaksi. Berbeda kemudian kalau dakwah statis. Dakwah statis memiliki ciri-ciri ada interaksi. Kemudian dai mempunyai waktu untuk menentukan kapan dan bagaimana serta seperti apa bentuk dakwah yang dibuat itu. Bisa dalam bentuk audio, video, kemudian dalam bentuk desain, grafis dan lain sebagainya. Yang membedakan antara dakwah statis dan dinamis adalah kalau dakwah dinamis itu tidak ada interaksi, kalau dakwah statis itu ada interaksi. Kemudian dalam bentuk bisa saja komentar dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan kedua, bentuk dakwah dalam surah An-Nahl ayat 125. Nah, itu ada 3 teman-teman dan ayatnya adalah ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hi ahsan. 3 kalimat tadi. Artinya ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, dengan tentu cara yang bijaksana, tidak kasar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan cara-cara yang terbaik, dengan kata-kata yang terbaik. Yang terakhir ada wajadilhum billati hi ahsan. Kalau kita mau berdebat ataupun berdialog dengan cara yang terbaik. Sebagai contoh, kalau kita mau berbicara atau mengajak kepada orang yang kemudian itu target mati kita harus mengajaknya dengan cara yang bijaksana, kemudian dengan cara yang kata-kata yang baik, dengan cara yang baik. Kalau kita pun mau berdebat dan berdialog, kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan cara-cara yang paling terbaik. Itulah 3 konsep yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian yang ketiga, uraikan secara jelas unsur-unsur dakwah multimedia. Nah, unsur-unsur dakwah multimedia setidaknya ada 6. Yang pertama, tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur dakwah. Yang pertama adalah dai, adalah orang yang menyampaikan pesan dakwah. Yang kemudian yang kedua adalah maddah. Maddah adalah apa yang disampaikan oleh dai itu, dalam arti pesan dakwanya. Yang kemudian yang ketiga adalah toriko. Toriko itu adalah metode dakwah yang digunakan. Yang terakhir adalah, atau yang keempat adalah wasilah. Wasilah ini adalah media yang digunakan di dalam berdakwah. Kemudian yang terakhir adalah asar.
asar itu adalah hasil daripada dakwah yang disampaikan atau efek yang kemudian didapatkan setelah berdakwah. Itu unsur-unsur dakwah, teman-teman. Kemudian selanjutnya jelaskan sistem paradigma dakwah multimedia. Nah, paradigma ini menurut para ilmuwan bahwa kemudian hal yang paling penting dan fundamental untuk dibahas, yang dimana paradigma ini kemudian membedakan antara ilmu satu dengan ilmu yang lainnya. Paradigma ilmu dakwah sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah bahwa dakwah multimedia ini adalah sebagai bentuk inovasi. Perkembangan teknologi dan informasi membuat kita untuk bisa berinovasi dan memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan dakwah di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai melihat bahwa banyaknya makhluk yang atau halayak yang kemudian bertebaran di dunia, sehingga kita bisa memanfaatkan media sosial ini. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan strategi dakwah, serta berikan contoh salah satunya, serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, strategi dakwah, kalau kita mau berikan strategi adalah tata cara ataupun hal yang dilakukan untuk melakukan sesuatu. Katakanlah sebagai kita bermain sepak bola, tentu ada katakanlah strategi. Strategi itu digunakan untuk melakukan sesuatu agar kita berhasil dalam pelaksanaan itu. Sama dengan dakwah, kita harus melakukan tata cara, kemudian memikirkan apa yang harus dilakukan agar dakwah itu berhasil. Nah, salah satu di perkembangan teknologi informasi sekarang yang banyak terjadi problematikanya adalah salah satunya banyaknya video pendek yang kemudian itu menyebabkan kontroversi di masyarakat. Dalam artian kita tidak tahu dari mana referensinya, dan bisa saja kalau kita mendapatkan informasi itu setengah-setengah dan akhirnya gagal paham, dan orang tersebut ketika radikal dan artinya tidak melakukan cross check, maka dia akan bisa kesalahan berpikir, falasi dan lain sebagainya. Bagaimana cara mengatasi semua untuk terjadi? Caranya adalah dengan memperbaiki pemahaman dahulu dan tidak langsung percaya dengan apa yang kemudian terdapat di media. Cek, cross check, dan kemudian recheck, serta kita harus betul-betul memahami sebelum men-share informasi yang kita dapatkan. Baik, mungkin hanya itu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Demikian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.